yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Akhwati fid din, ikhwati wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam membaca dan memahami kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita telah sampai ke halaman 85, yaitu hukum jual beli bangkai. Yang mana telah kita ketahui bahwasanya hukum jual beli ini berkaitan dengan status benda tersebut. Apakah benda tersebut najis atau tidak, maka itu akan berkaitan dengan hukum menjual beli benda tersebut. Maka di sini penulis mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya, kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang telah disamak. Jadi yang bagian dalam, daging, lemak, tulang, itu bagian dalam. Adapun bagian luar, kulit, yang pertama kita dapatkan adalah kulit, kemudian bulu, kuku, tanduk, ini adalah bagian luar. Nah, yang bagian dalam inilah yang disepakati oleh para ulama najisnya. Adapun bagian luar ada khilafnya, dan beliau mengatakan di sini ya termasuk dia tidak najis. Keharaman menjual beli bangkai ini berdasarkan dalil-dalil berikut, yang mana dalilnya pernah kita sebutkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah? Ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang, tadi dikatakan bangkai yang diharamkan. Mereka bertanya tentang lemaknya bangkai, karena ada manfaatnya, yaitu fa innaha yutla bihas sufun, karena bisa digunakan untuk mengecat kapal agar tidak ditempeli hewan-hewan laut yang bisa membuat kapal rusak ataupun bocor. Wa yudhanu bihal julud, dipakai untuk meminyaki kulit-kulit hewan, kulit-kulit yang telah disamak yang digunakan untuk perabotan agar tetap awet. Wa yustasbahu bihan nas, dan dipakai untuk minyak lampu teplok. Jadi para sahabat menyebutkan tentang kegunaan, manfaat, walaupun benda tersebut najis. Maka Rasulullah SAW tetap menjawab, faqala la huwa haram, tidak boleh, karena walaupun ada manfaatnya dari bangkai tersebut, dia jual belinya tetap haram. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada kalanya sebuah benda itu bermanfaat, boleh dimanfaatkan, tapi jual belinya tetap diharamkan. Terus bagaimana agar orang bisa mendapatkannya? Bukan dia yang produksi, bukan dia yang punya, tapi dia ingin memanfaatkan orang lain yang punya. Kalau nggak boleh dijual beli, bagaimana caranya? Ya dikasihkan. Nah, kalau ada yang bilang rugi dong, nah kita akan menjawab, jangan pernah
mengatakan rugi pada sesuatu hal yang pada asalnya kita nggak boleh ngambil untung di situ. Pada asalnya ini harus dibuang. Cuma ada suatu manfaat yang boleh kita gunakan. Nah, kalau kamu tidak mau menggunakan manfaat tersebut, ya sudah buang saja, bukan malah kamu jual biar dimanfaatkan oleh orang lain. Karena pada benda tersebut dilarang mengambil keuntungan. Berarti kalau kamu kasihkan ke orang lain tanpa mengambil keuntungan, itu jangan kamu namakan kerugian. Nah, itu terkadang kita mengambil dikatakan mafhum mukhalafah gitu ya. Pemahaman terbalik. Kalau nggak dapat untung pasti rugi. Tidak. Nah, ada yang tidak untung, ada yang rugi, itu beda. Dua hal yang berbeda. Kemudian Rasulullah SAW memisalkan perbuatan yang dipertanyakan oleh sahabat tadi, itu persis seperti perbuatan orang-orang Yahudi ketika mereka diharamkan untuk makan lemaknya daging hewan halal, disembelih halal makan dagingnya. Cuma mereka diharamkan bagi orang Yahudi memakan lemak daging. Kita alhamdulillah banyak hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat beban-beban yang berat sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Orang-orang ahlul kitab di zaman dahulu, ringan di zaman kita. Bahkan ketika ada seorang sahabat berdoa, redaksi doanya saya agak lupa, yang intinya adalah, ya Allah, jikalau aku berbuat dosa, segera balaslah ataupun hukumlah saya di dunia, agar saya tidak ada lagi dosa di akhirat. Bagus doanya ya. Ya kan bagus, daripada kita disiksa di akhirat, mending langsung dihukum di dunia. Nah, para sahabat, ada di antara sahabat yang berdoa seperti itu. Diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membebankan diri. Yang kita pinginnya adalah diampuni dosa tanpa sebab, maksudnya tanpa hukuman. Itu dinamakan dengan al-afiyah. Memang kita yakini ada orang-orang yang diampuni dosa dengan cara diberikan musibah di dunia sehingga tidak tersisa lagi dosanya di akhirat sebagai penghapus dosa. Benar, itu ada, tapi jangan diminta. Ini juga ada hal-hal yang baik bagi kita tapi dilarang untuk meminta. Karena apa? Karena ada permintaan yang lebih baik daripada itu. Apa contohnya yang baik bagi kita? Musibah. Musibah itu menghapus dosa. Baik kan? Baik. Tapi bolehkah kita minta musibah kepada Allah Subhanahu wa taala biar dihapus dosa? Enggak boleh. Terus mintanya apa? Langsung minta dihapuskan dosa tanpa ada musibah. Nah, sahabat ini minta dihukum. Kata Rasulullah SAW, la tutiqu dzalika, kamu tidak akan sanggup itu. Berarti jangan kita membebankan diri kita sendiri dalam sebuah syariat yang mana umat Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW telah dimudahkan banyak sekali hal, beda dengan zaman-zaman Bani Israel dulu. Mereka ketika taubat, di antara bentuk taubat mereka adalah pernah disuruh untuk saling bunuh diri. Ketika mereka membuat kesalahan, langsung terdapat tandanya di rumah-rumah mereka, di pintu-pintu rumah mereka. Nah, kita tidak diberikan seperti itu. Nah, diantaranya adalah mereka diharamkan makan gaji.
Maka apa yang mereka lakukan? Mereka nggak makan, memang patuh, dalam hal ini patuh. Cuma patuhnya untuk tidak makan, tapi diakali gajinya dileburkan menjadi minyak, minyaknya dijual, ada manfaat yang lain, uangnya dipakai untuk beli makanan. Ini dinamakan dengan hilah, akal-akalan. Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya, ini adalah tentang bangkai. Nah, berikutnya, apa hukumnya jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan? Yaitu, yang dimaksud di sini adalah makanan olahan yang dipakai untuk pakan ternak, yang dia ada di sana ayam yang mati, ya, proteinnya diambil dari hewani, ya dimanfaatkan ayam yang mati. Jadi ayam yang mati diolah lagi untuk makan ayam. Nah, ternak yang mati diolah lagi untuk kasih makan ke ternak lagi. Berarti yang mati ini bangkai, diolah untuk pakan bangkai. Yang kemarin telah kita sebutkan adalah tentang dikasih langsung bangkai, langsung najis. Nah, kalau yang sekarang dicampur dengan yang lain. Jadi najisnya ada, yang sucinya ada, dedaknya ada suci, jagungnya ada, yang nabati-nabati yang lain ada, dicampur dengan bangkai. Nah, apa hukumnya di sini? Tetap haram. Dari kesimpulan beliau katakan hukumnya tetap haram. Haram menjualnya, ya, haram menjual belinya. Karena sesuatu yang bercampur dengan najis, maka dia tetap dinamakan najis. Najis itu harusnya dibersihkan, bukan malah dicampur dengan benda-benda yang lain. Jadi menjual beli pakan yang seperti ini hukumnya haram, karena benda yang sedang diperjualbelikan adalah najis. Yang berikutnya, menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Di sini beliau menukil dari sebuah tesis yang mana penulis tesis tersebut pernah mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Wataniyah. Itu peternakan ayam yang sangat besar, ya, di Saudi Arabia, yang kata teman yang pernah keliling-keliling di situ, nggak sempat ya keliling-keliling habis. Dari telur sampai jadi daging ada di situ. Ada satu komplek itu yang besar itu. Kemudian beliau di situ untuk memastikan campuran pakan ayam peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, di mana setiap harinya menghasilkan 400.000 ekor ayam potong segar. Sampai saya terkadang berpikir, kalau Ibnu Qayyim mengatakan di zaman beliau hewan yang terbanyak di dunia adalah ikan, yang nggak habis-habisnya tiap hari kita konsumsi, alhamdulillah. Kayaknya sekarang sudah diambil alih oleh ayam kayaknya. Kayaknya nggak habis-habis ayam di atas muka bumi ini. Di mana-mana ada ayam. Lauk ikan malah ada warung yang tidak ada tuh. Tapi kalau ayam ada terus. Wallahu alam, ya. Apalagi di Saudi itu sampai kelenger kita makan ayam terus itu. Nah, beliau kemudian di sini menyebutkan ada tabelnya di sini di halaman 88, tabel jenis-jenis bahan, status hukumnya. Kemudian disimpulkanlah oleh beliau di sini bahwa bahan baku yang berupa najis dalam pengolahan pakan tersebut kurang dari 4%
keseluruhan pakan ayam. Dengan demikian ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk jalalah. Karena yang dimaksud jalalah adalah hewan yang sebagian besar pakannya berasal dari najis. Kalau ini sedikit, maka dia tetap termasuk jalalah, tetap halal dimakan. Kendati pun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan bebas dari najis selama 3-4 hari. Masya Allah. Kalau orang-orang yang paham syariat enak, nggak disuruh pun langsung mempraktekannya sendiri. Nah, kalau kita harus dipaksa dulu. Mereka tetap, walaupun untuk menjadi kesepakatan para ulama, nah, udah tidak ada lagi yang mengatakan saja makruh ataupun haram makan jalalah. Ya sudahlah, kita puasakan saja sehingga dia makan yang suci di waktu 3-4 hari yang intinya tidak ada lagi unsur najis dalam pencernaannya, maka itu menjadi disepakati dia suci. Baik, maka di sini yang ingin beliau sebutkan adalah halalkah menjual hewannya, tadi adalah pakannya ya. Kalau pakannya nggak boleh, dikasihkan silahkan. Nah, seperti bangkai ayam nggak boleh dijual, dikasihkan ke lele silahkan dikasihkan ke lele, tapi lele menjadi jalalah. Jalalah mau dimakan dipuasakan dulu. Nah, jadi bedakan antara menjual bendanya sama menjual hewan yang memakan benda tersebut. Baik, yang berikutnya yang dibahas di sini tentang masih seputar najis, yaitu darah. Dari sini ya ikhwah sekalian, ternyata edukasi kepada masyarakat, bahkan kita, itu masih sangat dibutuhkan walaupun dalam hal-hal yang tidak ada khilaf para ulama. Beda ya kalau kita sudah mau menerangkan kepada orang-orang, kemudian mereka berdalih dengan menurut ulama kami ini boleh kok. Ya selesai kita mau bilang apa gitu. Dia mengambil pendapat kiai dia, ustadz dia yang membolehkan. Padahal kita merojikan yang tidak boleh misalnya. Untuk diskusi boleh. Kita diskusikan boleh, kita perdebatkan tidak mengapa. Nah, ternyata ada hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama, ijma' para ulama, tapi tetap ada masyarakat kita yang melakukannya. Kemudian ketika kita larang, ya jawaban mereka adalah ini itu ekonomi saya kok, ini memang penghasilan saya kok. Nah, jadi dia nggak akan menjawab dengan ada perbedaan pendapat para ulama. Maka dalam hal ini, seperti ucapan sebagian ulama tentang pentingnya waliul amri, mereka mengatakan qad yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Terkadang ada orang yang menghindari melakukan maksiat bukan gara-gara ada nasihat dari Al-Qur'an, tapi gara-gara kekuatan sultan. Ada orang-orang yang kalau kita bilang jangan narkoba, Allah gini, dalilnya gini, Allah nanti diampuni juga kok. Tapi begitu kita bilang, ada intel lewat itu, langsung nggak mau. Lagi diperiksa CCTV itu, langsung takut. Ini ada penggerebekan ini, langsung takut. Takut ke siapa dia? Sultan, kekuasaan yang bisa memenjarakan dia ataupun menghukum dia. Ini wajar. Allah SWT memberikan di dalam diri kita ini yang dikatakan dengan al-wazi'un nafsi, ada al-wazi'ud dini. Al-wazi' itu adalah upaya untuk menghindari kemaksiatan. Ada yang upaya untuk menghindari kemaksiatan ataupun upaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya untuk taat. Ada yang itu berasal dari diri kita.
Yang mana dalam diri kita itu pada diri manusia, tidak peduli dia muslim atau bukan, secara manusiawi dia tidak pinginnya gitu, walaupun dia tidak tahu dalilnya. Apakah itu sesuai dengan hati nurani, katakan hati nurani, ataupun sesuai dengan logika yang sehat, dia akan tidak mau melakukannya. Kita contohkan seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah minum minuman keras di masa jahiliyah. Kenapa? Ya karena mereka orang-orang yang nalarnya bagus, tahu ini merendahkan diri sendiri. Karena seperti menjadikan diri hilang akal yang telah diberikan dengan kecerdasan yang sangat tinggi sebagai manusia, maka dia nggak mau minum. Begitu juga disebut oleh para ulama seperti tidak mau makan najis, tidak mau makan yang menjijikkan. Maka itu dari mana munculnya itu? Dari diri pribadi. Begitu dia tahu dalil, malah bertambah menjadi kuat imannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia tahu dalil, dia sudah tidak melakukannya. Begitu juga tentang kasih sayang bapak ke anaknya untuk menafkahi mereka. Muncul dari mana ini? Apakah orang kafir butuh dalil untuk yang seperti itu? Tidak. Itu unsur manusiawi sendiri. Jadi ada hal-hal yang membuat kita melakukan sesuatu ataupun menghindari sesuatu itu berasal dari nurani pribadi. Nah, makanya untuk yang seperti ini tidak perlu kita bilang, wah orang kafir lebih baik daripada orang muslim. Nggak boleh. Dalam hal apa dulu? Dalam hal tidak mengganggu orang lain, dalam hal membantu orang lain, dalam hal tidak mencuri barang. Itu walaupun dia itu tidak butuh dalil dari agama untuk tidak membolehkan itu. Kita semua meyakini tidak boleh menzalimi orang lain, itu meyakini, baik dia muslim atau bukan muslim, pasti meyakini. Namun yang kita bicarakan adalah yang wazi'us syar'i, yang atas perintah agama, sesuatu yang secara nafsu pingin kita lakukan tapi dilarang oleh agama. Nah, disinilah bentuk mana yang taat kepada Allah dan mana yang tidak taat kepada Allah. Kalau masalah naluri yang sesuai dengan logika, itu malah yang menyimpang, yang aneh. Tapi masalah perintah Allah Subhanahu wa taala malah yang taat, itu yang hebat. Karena ini pingin dilakukan oleh nafsu. Zina, melihat perempuan, tapi dilarang oleh agama. Kalau korupsi itu orang kafir pun mengatakan itu nggak boleh. Selesai sudah. Apakah negara-negara kafir kemudian membolehkan pejabatnya korupsi gara-gara mereka kafir? Enggak. Karena mereka tahu itu mengambil hak orang lain, itu merupakan sebuah perbuatan yang jelek. Nah, di sini ketika kita bicara masalah tentang hukum darah, para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia, baik yang keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, dan mimisah atau yang lainnya, itu adalah najis. Begitu juga hewan yang darah dari hewan. Adapun darah yang tidak mengalir, ini bedakan ya. Maksudnya darah yang tidak mengalir apa? Seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal. Ya, kalau kita menyembelih hewan, udah keluar semuanya, kemudian kita cincang, kan masih tersisa merahnya lah. Kalau kita pegang merah, daging merah itu. Nah itu, apakah wajib kita cuci? Nah itu pembahasannya. Tidak. Kesepakatan dalam hal ini, beliau menyebutkan di sini,
Dinukil dari Ibnu Hazmi, ia berkata para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang beberapa batasan banyak yang dianggap najis. Kemudian beliau di sini menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya darah. Baik. Nah, kok masih ada, namun kalau kita tanya kok masih ada orang-orang yang memperjualbelikan, bukan memperjualbelikan, nanti kalau memperjualbelikan nanti mengkonsumsi darah. Seperti dikatakan apa? Darah kobra ya. Ikan kobra dikeluarkan darahnya, ada khasiat ini, ada khasiat itu. Nah, ataupun darah-darah hewan kemudian ditampung, kemudian dibekukan ya, dibekukan, kemudian nanti dipotong-potong dadu, digoreng jadi seperti hati, seperti makan hati hewan. Katanya enak, oh, sudahlah. Nah, walaupun mau dibilang apapun itu kita katakan tetap haram, dan itu sepakat para ulama, nggak usah dicari-cari dalil-dalil yang lain yang membolehkannya. Nah, karena itu adalah najis, maka hukum jual beli darah para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Baik, yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi jelas-jelas darah. Sekarang adalah olahan dari darah. Itu beliau mengatakan di sini, penulis mengatakan di sini, hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Allah alam, ini orang-orang yang ahli kimia bisa paham bagaimana apa itu plasma. Di sini disebutkan prosesnya ya. Plasma darah adalah komponen darah yang berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup. 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. Ya. Disebutkan kemudian di sini beberapa prosesnya. Wallahu ta'ala mana juga nggak tahu bagaimana. Jadi dari darah diambil plasmanya. Bentuk plasmanya juga anak juga tidak tahu. Yang jelas di sini adalah dari darah murni diolah, dikeluarkanlah sebuah zat yang dinamakan dengan plasma darah. Nah, halal atau tidak ini plasma darah? Darahnya jelas-jelas haram. Plasma yang diambil diolah dari darah ini halal apa? Haram. Nah, di sini para ulama kontemporer. Kenapa harus kontemporer? Karena ini baru teknologi seperti ini ada di zaman modern sekarang ini. Yang mana zaman dahulu ya orang taunya darah itu yang dibuang. Ternyata zaman sekarang mereka bisa mengambil sesuatu yang menurut mereka manfaat dari darah. Dan ini sangat perlu kita bahas. Maksudnya dibahas setelah mereka olah, setelah mereka lakukan, para ulama harus mengkaji penelitian mereka untuk mendapatkan hukum secara fikih tentang najis tidak ataupun halal ataupun tidaknya benda tersebut. Seperti misalnya pengolahan najis yang lain, jelas-jelas najis, kemudian diambillah sebuah zat. Nah, kalau yang kemarin kita katakan jelas-jelas najis yang benar-benar dari najis dijadikan pupuk. Kalau ini sekarang diambillah zat yang bisa suci, yang bisa dianggap suci dari najis tersebut. Contohnya seperti kalau kita katakan septic tank diambil gas metananya. Septic tank itu jelas-jelas najis, tapi gas metana dipakai untuk masak makanan untuk pondok pesantren.
Itu pernah ada di televisi pondok pesantren yang ya Masya Allah ribuan santri, bayangkan septic tanknya sepenuh apa, tapi mereka memakai gas metanya untuk masak makanan santri. Masya Allah, ini daur ulangnya bagus sekali. Jadi di sini memang ada najis, ada gas dari najis, kemudian dipakai dan dipakai untuk masakan. Memang walaupun bukan gasnya langsung yang dihirup ya, bukan gasnya langsung yang dimakan, tapi dipakai untuk. Nah, ini perlu dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Nah, di sini kemudian beliau membahas tentang halalkah protein dari plasma darah. Nah, dikatakan di sini kenapa harus ngambil dari protein dari plasma darah? Kan ada protein-protein yang lain. Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan dengan protein dari bahan lain. Ternyata faktornya faktor ekonomi, ya. Faktor fulus ternyata. Padahal ada dari yang lain. Seperti media-media itu ditanamkan bakteri, yang bermanfaat. Ada media yang lain, tapi kok harus hati babi? Kok harus di lemak babi ataupun di babi? Jadi Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin dari unsur ekonomisnya. Baik, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan dia halal. Pendapat yang kedua, mengharamkannya. Nah, kalau yang mengharamkannya itu memang sudah hukum asalnya. Dari benda haram kita ambil tetap haram dia. Nah, sekarang jadi masalah adalah yang perlu kita perhatikan dalilnya, yang perlu membawakan dalilnya adalah yang mengatakan halal. Yang katakan haram nggak usah tanya dalilnya lagi sudah. Mereka langsung bilang, emang dari darah kok kamu ambil. Walaupun kamu olah bagaimanapun asal itu adalah darah. Kamu keluarkan ini, sisa yang ini, itu tetap haram itu. Nah, sekarang kamu wahai yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan itu halal, apa dalil kalian? Di sini beliau menyebutkan ada dua alasan mereka. Yang pertama, protein yang berasal dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Jadi mereka mengatakan, kami telah mengambil dari darah kan warna merah, warna ini, sifatnya gini. Telah kami ambil sebuah benda dari dalam darah yang dia bukan darah. Ini protein yang kami ambil. Sedangkan ini adalah darah. Beda antara protein sama plasma darah, kata mereka. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Nah, jadi di sini mereka mengatakan, ada yang kami ambil wujud baru dari darah, dari olahan darah. Namun ditanggapi oleh orang pendapat yang kedua, alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada bahan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah. Dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya pun masih menyerupai darah. Dan darah hukumnya adalah haram. Ini Masya Allah, ini perdebatan antara, ini disebut oleh para ulama itu al-hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi kamu kalau menilai sesuatu, menghukum sesuatu, itu kamu harus punya gambaran lengkapnya dulu. Kalau kamu masih menghukumi sesuatu belum mendapatkan gambaran lengkap, maka otomatis penilaian kamu juga belum lengkap. Itu sudah kaidah umum itu. Baik dalam hal agama ataupun dalam hal duniawi. Anda menilai sebuah benda bagus atau tidak, baik atau tidak, cocok atau tidak, kalau masih melihat dari satu sisi akan salah. Harus melihat dari secara keseluruhannya. Ini dalam berbagai hal. Baik, jangan langsung menjustis sebelum kamu
mengetahui gambaran keseluruhannya. Nah, hukum halal dengan haram itu setelah mereka debat di sini. Ketika mereka mengatakan, oh sudah tidak ada sifat darah lagi, oh kita bisa jawab, oh kamu gambaran kamu masih kurang. Setelah kita teliti lebih dalam lagi, sifat darah masih ada di sini, sifat najisnya masih ada di sini. Berarti kamu yang mengatakan tidak ada lagi harus sehingga dia halal, harus mengatakan haram. Kenapa? Karena setelah kami teliti masih ada. Jadi kita mengajak mereka berhukum dengan dalil mereka sendiri. Setelah kita menyebutkan gambaran secara utuh. Nah, yang menggambarkan ini siapa? Apakah ulama fikih? Gak bisa. Karena ini penggambaran ini harus ada di mana? Di laboratorium. Para ulama cuma mendengar masih ada unsur darah. Ya selesai sudah. Mereka yang menghukum, yang meneliti biar orang lain. Lebih bagus lagi kalau ada ulama sebagai peneliti. Masya Allah. Jadi dia nggak usah dengar kata orang lain, dia sendiri yang terjun, dia lihat, oh najis, haram. Kenapa? Setelah saya teliti gini. Nah, itu yang enak. Nah, tapi yang tidak semua ulama bisa seperti itu. Ya makanya di dalam pengadilan itu ada dinamakan dengan saksi ahli. Dan di dalam peradilan Islam juga disebutkan dengan saksi ahli itu ahlul khibrah. Jadi hakim nggak apa-apa, dia cuma mengetahui tentang proses hukum dan dalil untuk memutuskan hukum, nggak apa-apa. Tapi begitu ada kasus tentang racun sianida misalnya, perlukah hakim ini tahu tentang sianida? Nggak perlu. Dia yang perlu adalah didatangkan ahli untuk nanya. Berapa gram bisa membunuh orang? Berapa gram, berapa lama setelah diminum bisa mati? Bagaimana proses kematian dari sianida? Apa yang menyebabkan, apa yang dibunuh? Apa yang membuat dia mati gara-gara racun ini? Dan yang ngomong itu siapa? Ahli yang didatangkan. Dari situlah kemudian hakim bisa menilai, oh ini telah membunuh, ini tidak, ini lain sebagainya. Gak perlu hakimnya yang paham tentang sianida. Gak perlu, tunggu ya, saya belajar dulu ya. Saya masuk S2 dulu ya untuk belajar tentang. Enggak, itu nggak akan selesai hukumnya nanti. Maka ditetangkan orang-orang tim ahli. Nah makanya ketika orang-orang tanya tentang Ustaz, tinta pemilu yang dipakai di jari itu, kalau kita wudhu, bisa sah nggak wudhu kita Ustaz? Nah, Ustaz cuma bisa menjawab, masuk air nggak? Saya juga nggak tahu Ustaz. Kalau kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Terus Ustaz nggak tahu itu masuk air atau tidak? Ya saya pun ahli kimia. Nah ketika ada Ustaz ahli kimia, kemudian menyebutkan di media sosial dia bahwasanya tinta pemilu itu kandungannya gini, maka dia tetap sah kena berwudu apabila ada tinta pemilu di jari. Yang ngomong itu siapa? Ustadz itu siapa? Ternyata ahli kimia. Terima. Jangan paksa ustadz lain untuk menjadi ahli kimia. Kamu soalnya yang ahli kimia, kamu yang ngasih tahu ustadz, biar ustadz yang memastikan hukumnya. Baik, jadi di sini ya, gambaran orang yang pertama tadi mengatakan, oh sudah beda sifatnya. Dijawab oleh orang yang kedua, enggak, masih ada sifatnya yang sama. Jadi bedanya di mana? Bukan beda di hukum, beda di gambaran secara keseluruhan. Maka berbedalah hukumnya. Dalil mereka yang kedua adalah yang mengatakan boleh protein tersebut andaikan masih mirip darah, akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit sekali. Akhirnya mereka mengakui yang tadi. Ya kan masih mirip darah sih, masih sama sifatnya dengan darah. Tapi kadarnya kan sedikit sekali dalam makanan. Maka sebagaimana darah yang masih tersisa di daging nggak wajib cuci, halal untuk dimakan bersama daging, maka darah yang kita
tetes protein dari plasma darah yang kita campurkan dengan zat makanan juga nggak apa-apa dong. Nah, jadi mereka ingin mengkiaskan dengan ini kan dibuat dari darah yang sudah jelas-jelas yang sepakati najis, tapi mereka mau mengkiaskan dengan darah dari makanan. Nah, sekarang debat kita di mananya? Mereka sudah sepakat, ini najis, sudah sepakat. Ini mirip darah yang itu, masih sepakat. Sekarang debatnya bukan lagi di gambaran, tapi di hukum kias. Benar nggak kias kamu ini? Beliau menjawab, alasan ini tidak kuat karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir yang tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, yaitu protein plasma tadi, karena darah yang mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil kemudian sengaja dicampur dalam makanan. Maksudnya gini, kita kan sedang membicarakan dengan darah yang disepakati najis tadi, kamu ambil protein plasmanya, kemudian kamu mengkiaskan dengan darah yang tersisa di daging yang setelah disembelih, kan ada darahnya, iya. Kita bilang beda, itu kias. Debat kita sekarang bukan lagi di gambaran, di hukum kias. Kalian telah mengkiaskan dengan yang tidak sama, menganalogkan dengan yang tidak sama. Kalau istilah sekarang dengan apple to apple, kita bilang kamu kiasnya ada kias ma'al farid. Ini darah asli yang melekat pada daging. Kamu ngambil darah untuk dicampurkan ke daging, ya beda lah. Sebagaimana kamu kan ngambil protein, sebagaimana kita akan mengatakan kalau darah yang tersembur ini kecampur sama daging, kita akan cuci. Jangan mentang-mentang wah ada daging masih ada darah sedikit berarti halal. Berarti marilah kita ambil daging yang bersih, kita celupkan ke darah ini. Wah, halal. Enggak. Ini darah pada aslinya memang seperti ini kamu mencampur dengan plasma darah. Nah, itu pasti najis. Jadi yang Allah Ta'ala alam, beliau merajikan di sini adalah yang mengatakan haram protein yang diambil dari plasma darah, dia hukumnya masih seperti darah. Berarti kalau itu haram, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, apalagi beliau kemudian berdalil di sini, kalian masih ragu, kalian sendiri masih ragu kan? Masih persis seperti sifat darah atau tidak? Maka beliau mengatakan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Sudah, kamu yakin itu darah, sudah. Kamu masih ragu itu suci atau tidak ya? Setelah kita ambil ini masih beda atau tidak ya dengan darah asli? Itu kan kamu ragu kan? Kamu sendiri tadi ketika dibantahkan menjadi ragu, maka kembalikanlah kepada keyakinan, yaitu hukumnya haram. Baik, yang berikutnya adalah hukum jual beli darah manusia. Pada ulama fikih abad dahulu, kata beliau di sini, tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah. Bahkan mungkin hukum infus pun tidak disebutkan oleh para ulama zaman dahulu. Ya. Contohnya seperti ini. Antum pernah dengar bahwasanya antum pernah dengar nggak bahwasanya waktu antum kecil kalau puasa, kalau mandi di sungai jangan kentut. Pernah? Kenapa? Batal puasa. Kok bisa batal? Apa? Masukkan air ke? Jadi bukan gara-gara kentutnya ya. Kentut itu batal sholat. Bukan batal wudhu, bukan batal puasa. Kalau buang air di sungai, usahakan jangan masukkan dubur ke dalam air. Dia harus di atasnya. Kalau masukkan dubur air, nanti kalau kamu kentut, itu batal puasamu. Kenapa? Tadi bilang karena terjadi pertukaran. Yang keluar kentut, masuk air. Karena menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa itu adalah segala yang masuk ke dalam
tubuh ataupun perut lewat rongga. Rongganya mana? Ya kalau bukan mulut, dari bawah. Kemudian mereka mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan, adapun air masuk lewat pori-pori maka tidak batal. Maksudnya kamu lemas, kemudian berendam, kemudian jadi seger. Nah, itu kesegaran itu dari mana? Kata mereka, dari pori-pori. Maka itu tidak batal puasa. Jadi mereka hanya mengkhususkan harus masuk lewat rongga. Baik, itu zaman dulu ya. Baik, kalau sekarang kita tanya sama mazhab Syafi'i, infus batal puasa atau tidak? Nah, jadi masalah ini sebenarnya. Karena masuknya bukan lewat rongga, lewat kulit. Segar nggak? Segar. Malah nggak perlu makan. Karena itu adalah zat makanan langsung, bukan kunir asam yang di dalamnya itu ya. Jadi inilah perlunya para ulama memperhatikan hal-hal yang kontemporer seperti ini. Ya, ini kita bicara yang mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya masuk lewat rongga ya. Nah, walaupun Allah Taala mendapat yang rajih adalah makan dan minum yang semakna dengannya. Yang semakna contohnya yaitu yang infus tadi. Infus itu semakna dengan makan dan minum. Itu sudah diakui oleh kedokteran. Orang kalau dikasih infus itu pasti seperti dia makan dan minum, seger lah istilahnya, seperti orang yang mati otak yang nggak bisa makan, ya hidup dia ya dari infus itu, makanan yang dimasukkan. Nah, begitu juga dengan transfusi darah. Apa hukumnya transfusi darah? Batal puasa atau tidak? Ya, bukan infus, tapi darah yang dimasukkan, darah orang lain yang dimasukkan ke sini, dan dia bukan lewat lubang. Nah, yang mazhab Syafi'i, dia lewat kulit ataupun ditusuk, walaupun lewat vena ya, tapi kan masukkan lewat kulit. Apa hukumnya? Wallahu taala alam, yang rajih dari pendapat para kontemporer sekarang ini itu tetap batal puasa. Karena apa? Karena darah itu adalah bagian dari zat makanan. Zat makanan dialirkan lewat darah. Nah, kemudian di sini, baik, karena masalah transfusi darah itu adalah hal yang kontemporer, maka di sini perlu kita melihat apa hukumnya. Yang pertama, sebelum kita lihat membeli jual beli darah, apa hukumnya transfusi darah? Nah, kalau kemarin kita lihat adalah hukum mendonor. Kalau sekarang donor tapi darah. Apa hukumnya? Boleh mentransfusi darah karena hal tersebut menyelamatkan orang lain dan tidak memudaratkan kita. Maksudnya darah tersebut nanti akan terjadi, ya, terbentuk lagi, malah katanya lebih sehat. Nah, karena membantu kerja hati yang tugasnya adalah merombak darah, karena darah kita ini tidak darah sejak lahir kita sampai sekarang kok nggak keluar masih berputar terus, enggak, terbaharui terus. Oleh karena itu makanya orang yang bekam rutin tiap tanggal berapa itu? Nggak tahu, saya nggak tahu aja, nggak pernah rutin juga saya sih. Sehat. Kenapa sehat? Karena darahnya yang harusnya dirombak, dihancurkan di hati, malah dikeluarkan. Nah, daripada kita keluarkan tanpa ada manfaat, mending ke PMI. Maksudnya nggak ada manfaat. Manfaat bagi tubuh kita ada, sehat. Tapi darah yang keluar ini dibuang kan? Nah, mending kita ke PMI. Langsung kita darah. Nah, itu tentang transfusi darah ataupun donor darah. Nah, sekarang bagaimana kalau menjual itu? Setiap liter dapat uang 500.000 misalnya. Sehingga kita berbangga sama orang lain. Ini orang lain berbangga dengan ini, uang hasil keringat saya sendiri. Nah, kita enggak, ini
uang hasil darah saya sendiri. Ya, maksudnya jual darah, bukan menumpahkan darah orang lain ya, matanjar itu. Apa hukum jual beli darah? Beliau mengatakan hukumnya haram karena darah adalah bagian dari organ manusia dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia. Itulah kita bahas pada yang lalu. Dan juga bisa kita katakan karena darah juga adalah najis. Darah manusia juga adalah najis yang tidak boleh kita perjualbelikan. Baik. Berarti di sini terus kalau kita transfusi darah itu ada jual belinya nggak? Nggak ada ya. Itu termasuk jual beli nggak? Saya serahkan gratis. Lembaga itu menjual ke pasien. Allah alam mana? Oh, itu bukan jual, itu ongkos penyimpanan. Kalau benar nggak apa-apa. Kalau ongkos biaya penyimpanan yang tetap membuat dia bisa cair, kalau itu benar nggak apa-apa. Tapi kalau menjual itu tidak boleh. Sudah mereka dapat gratis dari orang lain, yang nggak gratis juga dikasih bubur kacang hijau kalau nggak salah ya. Ya gratis lah itu, bubur kacang hijau nggak dianggap lah itu di posyandu pun dibagi kok itu. Nah, kalau terpaksa Ustaz, saya ingat, terpaksa Ustaz, nggak ada orang mau donor, dia mau mati ini, butuh darah, banyak pendarahan, nggak ada yang mau donor kecuali dia mau dibayar. Saya mau, tapi saya harus dibayar. Apalagi yang mungkin golongan darah biru ya, nggak ada darah yang lain kecuali darah dia gitu. Beliau mengatakan di sini, ketika memberikan fatwa Majma' Fikih Islami, terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis, jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya kecuali dengan imbalan, maka dapat dalam keadaan darurat hal tersebut hal yang haram boleh dilakukan. Perhatikan ya, ada orang butuh, itu tidak mau kecuali dengan dibayar, silahkan, nggak apa-apa, ambil darah kamu, kami bayar. Tapi apa? Dengan demikian pembeli boleh memberi bayaran dan dosanya ditanggung oleh penjual. Kenapa? Karena saya mengeluarkan ini untuk apa? Sebenarnya saya mengeluarkan ini bukan untuk beli darah kamu, tapi untuk nyelamatin dia. Darurat saya ini. Kamulah yang yang memanfaatkan momen. Berarti kamu yang berdosa mengambil uang ini, karena uang ini sebenarnya tidak berhak kamu ambil. Nah, jadi bedakan ya, pada asalnya tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat, dari satu sisi dia boleh karena melakukan darurat, yang satu sisi lain dia tidak boleh karena dia memanfaatkan keadaan ini. Baik, kita cukupkan di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.